Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, umat Islam meyakini bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Malam ganjil yang diyakini datang di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini merupakan waktu yang diharapkan oleh seluruh umat Islam. Karena apabila kita melakukan amal kebaikan pada malam itu, seolah-olah kita telah melakukan ibadah yang nilainya setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Keinginan untuk mendapatkan hikmah dan berkah Lailatul Qadar ini bukanlah sesuatu yang tidak beralasan. Rasulullah SAW sendiri menyeru kepada umatnya untuk menyongsong malam 1000 bulan ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Carilah di 10 hari terakhir. Jika tidak mampu maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya." Hadis riwayat Bukhari. Malam yang istimewa itu masih merupakan tanda tanya dan tidak diketahui secara pasti kapan datangnya. Namun menjelang akhir Ramadan, Rasulullah SAW biasanya lebih fokus beribadah, terutama 10 malam terakhir. Hal ini sebagaimana yang disebutkan Aisyah. Nabi Muhammad SAW ketika memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan memilih fokus beribadah, mengisi malamnya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Rasulullah SAW sedang duduk i'tikaf semalam suntuk pada hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Para sahabat pun tidak sedikit yang mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Ketika Rasulullah berdiri sholat, para sahabat juga menunaikan sholat. Ketika beliau mengadahkan tangannya untuk berdoa, para sahabat pun serempak mengamininya. Saat itu langit mendung tidak berbintang, angin pun meniup tubuh-tubuh yang memenuhi masjid. Dalam riwayat tersebut, malam itu adalah malam ke-27 dari bulan Ramadan. Di saat Rasulullah dan para sahabat sujud, tiba-tiba hujan turun cukup deras. Masjid yang tidak beratap itu menjadi tergenang air hujan. Salah seorang sahabat ada yang ingin membatalkan sholatnya. Ia bermaksud ingin berteduh dan lari dari syok. Namun niat itu digagalkan karena dia melihat Rasulullah dan sahabat lainnya tetap sujud dengan khusyuk tidak bergerak. Air hujan pun semakin menggenangi masjid dan membasahi seluruh tubuh Rasulullah dan para sahabat yang berada di dalam masjid tersebut. Akan tetapi Rasulullah dan para sahabat tetap sujud dan tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya. Beliau basah kuyup dalam sujud, namun sama sekali tidak bergerak. Seolah-olah beliau sedang asik masuk ke dalam suatu alam yang melupakan segala-galanya. Beliau juga masuk ke dalam suatu alam keindahan. Beliau sedang diliputi oleh cahaya ilahi. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah, bangun dari tempat duduknya dan berlari ingin mengambil pakaian kering untuk Rasulullah. Namun beliau pun mencegahnya dan berkata, "Wahai Anas bin Malik, janganlah engkau mengambil sesuatu untukku. Biarkanlah kita sama-sama basah. Nanti juga pakaian kita akan kering dengan sendirinya." Sahabat yang beriman, apa yang dilakukan Rasulullah ini menunjukkan betapa banyak hikmah dan rahasia di balik malam 1000 bulan. Semoga malam yang tersisa di bulan Ramadan ini mampu kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salah satu ada kebiasaan yang berkembang di masyarakat kita dalam menyiram kuburan dengan air. Biasanya hal tersebut dilakukan pada saat prosesi pemakaman telah selesai. Namun ada juga sebagian orang yang menyiram kuburan dengan air pada saat berziarah di hari raya. Bahkan ada yang melakukannya setiap kali berziarah pada hari-hari tertentu. Lantas, bagaimana hukumnya menyiram kuburan dengan air? Apa sebetulnya hikmah yang terkandung di dalamnya? Berikut penjelasannya. Banyak sekali tradisi yang berhubungan dengan ziarah kubur, mulai dari membaca Al-Quran, baca tahlil, membaca Yasin, hingga menyirami pusara kuburan dengan air yang bersih lagi suci. Ini semua merupakan sebuah tradisi baik yang ada di dalam ajaran Islam, sehingga menjadi baik bagi kita untuk mengamalkannya. Menyiram kuburan dengan air biasa dilakukan orang para pelayat saat setelah menguburkan jenazah. Tak jarang terkadang air yang digunakan dicampur dengan berbagai bunga sehingga beraroma wangi. Menyiram air di kuburan juga sering dilakukan saat seseorang berziarah di waktu-waktu tertentu.
Kebiasaan ini bukan tanpa landasan, karena hukum melakukan hal ini adalah sunnah. Karena Rasulullah SAW pernah melakukannya pada saat putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekh Khatib Al-Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaz. Disunahkan menyiram kuburan dengan air, karena Rasul sendiri pun melakukannya kepada kuburan putranya Ibrahim. Selain itu, tindakan ini merupakan pengharapan agar kondisi mayit tetap dingin dan mendapatkan limpahan rahmat, serta untuk menjaga tanah agar tidak bertaburan. Kitab Mughni Al-Muhtaz Juz 2. Anjuran menyiram kuburan dengan air saat setelah mengubur selesai atau saat melakukan ziarah juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain. Disunahkan untuk menyiram kuburan dengan air yang dingin. Perbuatan ini dilakukan sebagai pengharapan dengan dinginnya tempat kembali atau kuburan, dan juga tidak apa-apa menyiram kuburan dengan air mawar meskipun sedikit, karena malaikat senang pada aroma yang harum. Kitab Nihayatuz Zain. Dari kedua penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hikmah dari menyiramkan air ke kuburan sesaat setelah penguburan berlangsung atau saat melakukan ziarah kubur adalah menjadi harapan bahwa kondisi mayit tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat dari Allah berkat air suci yang disiramkan. Adapun penyiraman air yang dilakukan Nabi terhadap kuburan putranya termaktub dalam sebuah hadis dari Ja'far bin Muhammad radhiyallahu an dari ayahnya. Beliau berkata bahwasannya Nabi SAW menaburi mayit dengan debu sebanyak 3 kali, dan beliau menyirami kuburan anaknya Ibrahim dengan air serta memasangi batu di atasnya. Hadis riwayat Baihaqi. Selain itu, Bilal bin Rabah yang merupakan salah seorang sahabat terdekat Nabi juga melakukan hal yang sama terhadap kuburan Nabi sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, kuburan Nabi Muhammad SAW disiram dengan air yang mulia dari arah kepala sampai kedua kaki Nabi, dan orang yang melakukannya adalah Bilal bin Rabah. Hadis riwayat Baihaqi. Selain itu, tradisi lain yang berkembang adalah meletakkan karangan bunga ataupun bunga telase yang biasanya dilakukan di atas pusara ketika seseorang melakukan ziarah atau sesaat setelah penguburan selesai. Kegiatan ini sebetulnya dilakukan dalam rangka i'tiba atau mengikuti sunnah Rasulullah, sebagaimana diterangkan dalam hadis. Dari Ibnu Umar, ia berkata, suatu ketika Nabi melewati sebuah kebun di Mekah dan Madinah. Lalu Nabi mendengar suara 2 orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi bersabda kepada para sahabat, kedua orang yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa. Yang satu disiksa karena tidak memakai penutup ketika kencing, sedangkan yang lainnya karena sering mengadu domba. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah kurma, kemudian membelahnya menjadi 2 bagian dan meletakkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat lalu bertanya, kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasul? Rasul menjawab, semoga Allah meringankan siksa kedua orang tersebut selama 2 pelepah kurma ini belum kering. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan tentang hadis ini juga dijelaskan ulang dalam kitab I'anatut Talibin. Disunahkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kuburan karena hal ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat meringankan beban si mayat karena barokahnya bacaan tasbih dan bunga yang ditaburkan. Hal ini disamakan dengan sebagaimana adat kebiasaan kita, yaitu menaburi bunga yang harum, basah, atau yang masih segar. Sahabat yang beriman, demikianlah penjelasan mengenai apa sebetulnya hukum dari menyiram air di kuburan sesaat setelah penguburan selesai atau saat melakukan ziarah, dan apa hikmah di balik itu. Ternyata hukum melakukan hal ini adalah sunnah. Adapun hikmah dari amaliyah ini adalah menjadi harapan bahwa kondisi mayit tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat Allah berkat air suci yang disiramkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.